Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pendekatan instruksional dalam manajemen kelas dan aplikasinya di SD. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Cipca Yolanda Agustina dengan NIM 200210200465. Yang kedua ada Ilham Agung Permana dengan NIM 200210204194. Dan yang terakhir ada Khairiyah Pramukti dengan NIM 200210204225. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Jadi pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Pendekatan ini pendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Definisi tersebut selaras dengan pendapat Ewis Karwati dan Juni Priyansia, yaitu bahwa pendekatan instruksional adalah pendekatan dengan memberi satu daftar dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru. Untuk menjaga konsistensi asuran tersebut, maka perlukan kesadaran bersama bahwa pada hakikatnya penegakan aturan adalah demi terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama adalah menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas seperti motivasi guru kepada siswa. Yang kelima, menggunakan dorongan yang bermakna. Yang ketujuh, memberikan bantuan mengatasi rintangan yang dihadapi dari siswa tersebut. Yang kedelapan, merencanakan perubahan lingkungan, menciptakan lingkungan yang baik. Yang terakhir, mengatur kembali struktur situasi. Jadi pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kelas yang dilakukan oleh seorang guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dan optimal, hingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Dalam proses pengaturan kelas, banyak kendala yang dihadapi oleh seorang guru terkait masalah individu maupun kelompok peserta didik. Agar masalah tersebut tidak mengaruhi proses pembelajaran, seorang guru dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi, intimidasi, permisif, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kelompok, dan pendekatan elektis. Dan proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan dalam pendekatan instruksional. Dalam strategi instruksional minimal terkandung 3 unsur penting, yaitu 1. Metode instruksional, kedua media instruksional, yang ketiga waktu yang digunakan. Maka perpaduan dari 3 unsur penting instruksional ini dinamakan dengan strategi instruksional. Yang pertama yaitu metode instruksional, yang merupakan cara dalam menyajikan atau menguraikan, memberikan contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, beberapa pilihan metode instruksional yang dapat dipakai adalah metode ceramah, metode kegiatan demonstrasi, metode penampilan, metode diskusi, metode studi mandiri, metode kegiatan instruksional terprogram,
metode latihan dengan teman, metode simulasi, metode brainstorming, metode studi kasus, metode komputer assisted learning, metode insiden, metode praktikum, metode proyek, metode seminar, metode simposium, metode tutorial, metode deduktif, metode induktif. Yang kedua, media instruksional, yaitu alat yang digunakan dalam kegiatan instruksional dalam berbagai keperluan, yaitu satu, memperbesar benda, yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, yang ketiga, menyajikan peristiwa yang kompleks, yang keempat, menampung sejumlah besar siswa untuk belajar dalam waktu yang tepat dan sama, yang kelima, meningkatkan daya tarik pelajaran dan minat siswa, yang keenam, meningkatkan sistematis pengajaran. Adapun media yang ada sangatlah banyak dan beragam seperti gambar hidup, gambar diam, televisi, objek 3 dimensi, rekaman audio, program instruction, demonstrasi, buku teks dan cetak, sajian oral. Penggunaan beragam media ini disesuaikan dengan jenis belajar yang sedang dilakukan, yaitu belajar informasi faktual, belajar pengenalan visual, belajar konsep, belajar prosedur, penyajian keterampilan persepsi gerak, dan mengembangkan sikap, opini, dan motivasi. Yang keempat yaitu jumlah waktu yang dalam menit yang dibutuhkan oleh guru dan siswa untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aplikasi pendekatan instruksional di SD. Seperti yang kita ketahui, seorang guru agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan nyaman untuk siswa, maka diperlukannya metode pendekatan seperti pendekatan instruksional, yang dimana sebelumnya guru akan menyusun strategi instruksional seperti pada saat memilih bahan materi pelajaran adalah mengetahui kriteria bahan ajar, materi pembelajaran pokok yang bertujuan untuk menunjang atas tercapainya pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemahaman siswa pun tentu berbeda-beda. Ada siswa yang dijelaskan satu kali langsung paham, namun ada juga yang perlu dijelaskan beberapa kali baru paham. Karena siswa itu sendiri mempunyai kelebihannya masing-masing. Bahkan dalam satu kelas pun tidak mungkin seluruh siswa paham dengan materi pelajaran yang disampaikan. Metode dan media tertentu juga dapat menumbuhkan minat belajar siswa seperti menggunakan media gambar atau melakukan pembelajaran melalui video. Hal tersebut bertujuan agar lebih efisien dan fokus pada siswa di usia sekolah dasar dan memiliki ketertarikan untuk belajar. Penggunaan sistem instruksional dalam pembelajaran di dalam kelas dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Tahap pembelajaran awal ini adalah langkah pertama sebelum materi pembelajaran berlangsung, yaitu memberikan pencerahan terhadap pola pikir siswa tentang apa yang ingin diajarkan. Lalu diberikan bayangan sebelum memasuki tahap yang serius, seperti membentuk grup resum atau resum kelompok, yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar aktif dan bervariasi dalam menelaah materi. Selanjutnya, tahap inti. Pada tahapan ini, guru menjelaskan materi yang diajarkan kepada siswa dengan menggunakan metode dan teknik yang nyaman, serta mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa tidak mudah jenuh dan tidak cepat merasa bosan. Seperti pada tahap sebelumnya, ini adalah tahapan lanjutan dari tahap awal, yaitu misalnya masing-masing kelompok diberi tugas. Kelompok pertama sebagai penanya, kelompok kedua sebagai orang yang setuju, kelompok yang ketiga sebagai orang yang tidak setuju, sedangkan yang terakhir sebagai pemberi contoh. Kemudian pada tahap akhir yaitu setelah materi diberikan kepada siswa dan waktu telah hampir habis untuk pembelajaran, maka tahapan yang paling akhir ialah bagaimana siswa belajar
agar tidak lupa tentunya. Salah satu cara paling meyakinkan untuk menjadikan belajar tepat adalah meninjau kembali materi. Meninjau kembali materi yang sudah diajarkan dikarenakan peninjauan memudahkan peserta didik untuk mempertimbangkan informasi dan menemukan cara-cara untuk menyimpannya dalam otak. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.